Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Masiani. Saya dari kelas B4 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan dari bioavailabilitas dan bioekivalensi. Di mana bioavailabilitas ini dalam bidang farmakologi, bioavailabilitas obat adalah fraksi dari dosis obat yang diberikan untuk mencapai di sirkulasi sistemik. Sedangkan bioekivalensi suatu pengujian untuk membandingkan bioavailabilitas obat kopi terhadap produk komparator, di mana tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk obat yang beredar memenuhi standar efikasi, keamanan, dan mutu yang dipersyaratkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita lihat rute pemakaian obat ini terbagi menjadi dua, yaitu intravaskular dan ekstravaskular. Intravaskular ini obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau ke sirkulasi sistemik. Sedangkan ekstravaskular ini pemberian dia belum masuk aliran darah. Dia harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai ke sirkulasi sistemik. Di sini di antara keduanya ini ada beberapa contoh pemberian masing-masing, di mana intravaskular ini contohnya intravena, intraarterial, intratekal, dan intrakardial. Intravena obat langsung masuk ke pembuluh vena, sedangkan intratekal obat masuk langsung di arterial, obat langsung masuk di pembuluh arteri, sedangkan intrakardial obat masuk di pembuluh jantung. Selanjutnya di ekstravaskular contohnya peroral, perektar, subkutan, perinhalasi, bukal, sublingual, intramuskular, dan intraperitoneal. Di peroral ini obat pemberian melalui mulut, sedangkan perektar walaupun melalui rektar, namun di rektal banyak pembuluh darah untuk diabsorpsi. Subkutan obat diberikan melalui kulit, sedangkan perinhalasi obat bisa masuk di mukosa hidung, bukal antara gigi dan gusi, sublingual di bawah lidah, intramuskular pemberian di otot, sedangkan intraperitoneal dia di rongga perut. Selanjutnya di sini ada penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Contohnya di sini pemberian peroral. Tablet atau kapsul diubah menjadi granul atau agregat, kemudian partikel halus atau zat aktif terlepas dan larut, dan selanjutnya setelah disolusi munculnya ketersediaan farmasi dapat diabsorpsi. Kemudian obat itu masuk di fase farmakokinetik, di mana fase farmakokinetik ini ada 4 tahapan, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Kalau kita uji secara etiologi, keempat ini terbagi menjadi 4 bagian, yakni obat yang siap diabsorpsi, obat di dalam plasma, obat di jaringan, dan obat di urin atau fesis dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian-bagian dari fase farmakokinetiknya untuk bisa memahami lagi di mana absorpsi terjadi di antara obat yang akan siap diabsorpsi dan menempatkan dalam plasma, maka disinilah terjadi absorpsi. Distribusi terjadi pada saat obat dalam darah disalurkan kepada jaringan. Selanjutnya metabolisme, yakninya proses yang terjadi di dalam jaringan ini sendiri, yakni ada jaringan sel ataupun hati atau vena itu sendiri. Berikutnya saya sudah menjelaskan dari beberapa bagiannya tadi. Berikutnya, setelah mencapai target metabolisme suatu obat, maka sisanya akan segera diekskresikan melalui urin ataupun disebut air atau fesis dengan sifat-sifat tertentu. Namun pada lain hal, obat yang ada dalam plasma dapat langsung berdisintegrasi langsung ke urin, maka tadi saya sudah jelaskan, maka ini fase farmakokinetiknya. Berikutnya kita masuk di fase farmakodinamiknya, di mana di fase ini ketersediaan hayati untuk obat akan siap memberikan efek dan akan menuju terjadinya interaksi obat dengan reseptor yang akan terjadi di tempat kerja sehingga akan menimbulkan efek obat, dan proses ini atau fase ini dinamakan farmakodinamik ya. Selanjutnya kita masuk di profil waktu konsentrasi plasma, di mana AUS ini adalah area di bawah kurva waktu konsentrasi sampai ukuran sejauh mana ketersediaan hayatinya. Sedangkan Cmax konsentrasi maksimum obat yang diamati untuk mengukur tingkat penyerapannya dan tingkat ketersediaan hayati. Tmax waktu setelah pemberian obat, di mana Cmax-nya diamati terus mengukur tingkat penyerapannya. Selanjutnya slide ini bioavailabilitas atau ketersediaan hayati. Tadi saya sudah jelaskan, tapi ini tadi saya jelaskan beda juga, maka saya akan menjelaskan di sini, di mana ini pengertiannya jumlah relatif atau presentasi dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Ini kayak ini untuk memberikan efek, bagaimana obat itu berefek sampai ke sirkulasi sistemik. Di sini ada grafik yang menunjukkan farmasi mana yang memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi.
Di sini kita melihat di sini kita lihat mana yang lebih bioavailabilitas mana yang lebih tinggi. Kita bisa membedakan sendiri. Di sini C yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sistemik dan dosis oral ialah 100%. Kita bisa lihat di mana luas ausnya sama dengan luas intravena. Di sini bioavailabilitas di mana bioavailabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskular terhadap intravaskular, di mana tadi sudah dijelaskan ekstravaskular dan intravaskular dari slide tadi. Ini dapat diukur dengan membandingkan ausnya produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Kemudian kita masuk di grafik absolut bioavailabilitasnya. Di sini kita menggunakan dosis yang sama tapi dengan rute pemberian yang berbeda antara intravena dan oral. Di sini kita bisa umpamakan setelah menggunakan rute pemberian intravena, sedangkan pemberian secara oralnya F-nya dapat berbeda, F sama dengan 0, obat yang tidak terabsorpsi sempurna, sampai obat itu menjadi F-nya sama dengan 1, maka bisa dikatakan obat itu terabsorpsi sempurna. Kalau masih 0 berarti obat itu tidak terabsorpsi sempurna ya. Sedangkan kalau sudah 1 F-nya maka obat itu bisa dikatakan terabsorpsi sempurna. Oke, selanjutnya relatif bioavailabilitas. Di sini ketersediaan hayati relatif ketersediaan sistemik suatu produk obat A dibandingkan dengan produk obat lain B. Ini ada grafik bioavailabilitas relatif sama dengan tadi, menggunakan dosis yang sama dan dosis yang sama dengan rute pemberian dengan membandingkan rute pemberian intravena dan oral. Kita bisa umpamakan di dosis obat A adalah warna biru, dosis obat B berwarna merah. Ini kita bisa lihat obat yang cepat ke sirkulasi sistemik yaitu dosis obat A atau warna biru, sedangkan obat yang sedangkan obat B dia tidak ya. Kenapa begitu? Karena dosis obat A atau warna biru ini dosisnya lebih tinggi. Selanjutnya, bioavailabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Untuk digunakan sebagai pembanding. Kita bisa dengan contohnya tadi, kita menggunakan obat dengan dosis yang sama tapi
dengan rute pemberian yang berbeda, maka dari situ kita bisa lihat perbandingannya. Selanjutnya, bioekivalensi. Studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen farmaseutik tidak memberi efek terapik sebanding pada penderita. Kita di sini dapat melihat suatu produk obat sudah dianggap ekivalen, ternyata efek terapik tidak sebanding dengan apa yang dipakai penderita. Ini selanjutnya setara farmasi. Ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu tes dan reference. Di mana ini dapat menyebabkan perbedaan kinerja produk in vivo. Kemungkinan ekivalensinya di sini ada kemungkinan ada perbedaannya, yakni pertama, ukuran partikel obatnya, zat tambahan, peralatannya, terus proses manufakturnya, terus situs pembuatan suatu obat. Selanjutnya, bioekivalensi. Dua sediaan dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter farmakokinetiknya yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUS-nya, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Ini ada contoh uji bioekivalensi. Ini menggunakan uji obat generik dan obat non-generik, di mana pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik dapat dilihat dari kesediaan Tmax-nya dan AUS-nya yang sedikit lebih tinggi, tetapi nilai ini tidak mencapai kebersamaan statistik atau digunakan uji T pasangan pi lebih besar dari 0,05. Berikutnya, dari segi kecepatan atau rate, generik nampaknya sedikit lebih baik ditunjukkan dengan nilai Tmax-nya yang lebih singkat, tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama. Waktu paruh eliminasi adalah 1,8 kurang lebih dari 0,2 jam dan 1,9 kurang lebih dari 0,3 jam untuk generik dan non-generik. Selanjutnya, tabel contoh uji bioekivalensi. Di sini menggunakan profil kadar furosemid. Di sini ada dua, obat generik dengan obat non-generik. Kita bisa lihat dari grafik ini, kalau garis yang lurus ini obat generik ya, sedangkan garis putus-putus ini obat non-generik. Di sini kita bisa lihat suatu membandingkan